Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengku Ruk Channel. Pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keunikan dari segi persepak bolaan negara mereka. Bayangkan, jumlah penduduk Indonesia ini hampir 300 juta jiwa. Dan penggemar sepak bola rakyat Indonesia itu menghampiri 80% daripada jumlah penduduk di Indonesia. Nah, perkara inilah yang membuat FIFA ya begitu kagum terhadap bagaimana supporter ataupun fanatiknya orang Indonesia ini ketika memberi dukungan terhadap persepak bolaan mereka. Dan ini benaran nggak bisa dibiarkan sekelas FIFA aja nurut tentang Indonesia ya. Dan tim-tim Asia sebut Erick Thohir ya, Erick Thohir sebagai ancaman nyata. Melihat tentang perkembangan sepak bola di Indonesia nih, dia telah berubah jauh ya. Sejak Pak Erick Thohir menjadi ketua umum untuk PSSI. Di situ dari segi momentum sepak bola di Indonesia meningkat begitu drastik ya. Dan saat ini Indonesia adalah tim yang tunggal satu-satunya yang menjadi wakil ASEAN ya, melaju ke putaran yang ketiga. Dia sejak yang sukses. Manakala tim-tim yang ada di ASEAN ini tidak berjaya lolos ya menuju kepada putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi bermakna di sini dari segi bukan sekadar pemain, dari segi pengurusan ataupun manajemen satu-satu tim sesebuah negara itu dipengaruhi juga oleh siapa yang memimpin. Kalau dilihat seperti Pak Erick Thohir, dia ni mempunyai kelebihannya. Dia sebelum ini juga setahu saya dia pernah menjadi ketua Inter Milan ya, klub Inter Milan, dan saat ini masih mempunyai klub di luar negara di Eropa. Jadi pengalamannya nih apabila dia menjadi ketua umum dan juga sebagai seorang menteri, jadi connection itu sangat terkonek ya dengan pemerintah dan juga dengan kepakaran dan juga keahliannya dari segi sepak bola memang tidak dapat diragukan lagi karena telah terbukti membawa Indonesia sampai ke hari ini menjadi satu pasukan yang disegani dan dihormati oleh banyak tim. Bukan saja tim di bawah ranking Indonesia, malah tim yang mempunyai ranking yang baik pun turut memberi respect terhadap Indonesia ya, seperti Argentina. Di awal permulaan ataupun awal Pak Erick Thohir menerajui PSSI, dia telah berjaya mengundang tim terkuat nomor 1 dunia yaitu Argentina ke Indonesia untuk perlawanan persahabatan. Selepas itu pula dia mengundang beberapa legenda ya, pemain sepak bola seperti Roberto Carlos dan juga beberapa pemain legenda dia undang ke Indonesia untuk bertemu dan juga beramah mesra dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi ini kekuatan yang ada pada Indonesia. Saya yakin sekiranya Pak Erick Thohir masih bertahan sebagai ketua umum, ranking di peringkat FIFA ya, Indonesia pasti boleh menembusi 100 besar peringkat FIFA, peringkat dunia. Dan dari segi penampilan timnas Indonesia pasti akan berubah lebih baik lagi, dan ini juga akan mempengaruhi tim-tim yang ada di ASEAN ini melihat tentang kemajuan sepak bola di Indonesia. Sudah pastinya yang tim-tim yang ada di ASEAN ini pasti akan mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Jadi dia ini sebagai ancaman, juga ada orang mengatakan Pak Erick Thohir ini sebagai ancaman. Ancaman adalah karena dia bisa membawa timnas Indonesia itu sampai ke tahap sekarang. Ini baru permulaan, belum lagi sampai 3 atau 4 tahun. Ini baru rasanya tahun kedua Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum pada PSSI. Apapun kita coba saksikan di sini, sehingga FIFA pun ya
sekelas FIFA ini aja nurut tentang Indonesia. Jadi apa kekuatan Indonesia ni sehingga dia menurut apa yang dikehendaki oleh Indonesia. Dan di sini kita tengok tim-tim Asia juga sebut ya Erick Thohir sebagai ancaman yang nyata. Jadi bagaimana perkabarannya? Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Ini benaran nggak bisa dibiarkan. Sekelas FIFA aja nurut. Memang kehadiran Pak Erick Thohir punya merubah ya suasana sepak bola di Indonesia. Dari segi pemain pun. Saat ini Indonesia beneran sedang jadi sorotan utama di Asia. Dan sedikit banyak itu semua dipengaruhi oleh keberadaan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ya boleh dibilang Indonesia ini beruntung banget punya ketua seperti Pak Erick. Sebab harus diakui sejak dipimpin beliau ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama ya soal timnas ini. Suka tak suka, nyatanya Pak Erick ini seolah mampu mengangkat citra PSSI dari yang semula sunyi, gelap, mencekam, dan diselimuti hawa jahat. Kini berubah jadi terang benderang. Dan melihat gimana sepak terjang beliau sejauh ini, wajar aja sih kalau ia disebut sebagai sosok ancaman utama bagi tim-tim besar Asia. Betul kan, Pak Erick Thohir nih salah seorang sosok yang sangat tepat saat ini memimpin PSSI. Ini belum lagi masuk training center, itu usaha Pak Erick Thohir juga membawa sampai ada training center. Jika dulu kita sering dibuat gedek dan kecewa oleh PSSI, kali ini beneran. Asli, kita nyaris selalu dibikin senyum oleh federasi yang satu ini. Terbaru keberhasilan PSSI memperjuangkan Martin Paes agar bisa main buat Indonesia, sungguh dirasa amat sangat membahagiakan. Sebab semua tahu, kalau kiper yang satu ini punya kualitas yang bisa sangat berguna bagi Indonesia buat bertarung melawan tim-tim besar Asia. Dan bukan tak mungkin, selain Paes, nama-nama macam Kevin Dix, Ole Romeni, Mauro Zylstra, hingga Eliano Reinders bisa segera nyusul. Yap, emang kelihatannya mustahil, tapi berulang kali kita dibuat terperangah oleh hal-hal yang semula dianggap mustahil. Dan lagi-lagi Erick Thohir adalah sosok yang berulang kali menepis segala hal yang awalnya nggak mungkin menjadi mungkin. Betul, itu saya percaya tuh. Macam inilah, Argentina diundang ke Indonesia. Ramai yang menganggap itu tidak boleh jadi, tapi akhirnya sampai juga Argentina ke Indonesia. Ini betul-betul ketua umum, pertahankanlah guys. Ini Pak Erick Thohir nih. Sudah berubah jauh Indonesia sejak dia nih. Menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, segala kemajuan yang terjadi di sepak bola Indonesia sekarang ini gak terlepas dari peran Erick Thohir, karena emang tak bisa dipungkiri segala kebijakan yang beliau ambil sukses membuat sepak bola Indonesia, khususnya timnasnya, menjadi maju. Itulah kenapa sang pengamat beneran melabeli Erick Thohir sebagai orang yang dalam tanda kutip berbahaya bagi Asia. Sebenarnya sebagai seorang penyokong ini media Malaysia nih. Kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 atau 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, dia kan on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Lebih lanjut, legenda sepak bola Australia, Tim Cahill, benar-benar mengakui kalau Erick Thohir udah melakukan pekerjaan luar biasa untuk bisa membuat timnas Indonesia seperti sekarang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia, ucap mantan pemain Everton tersebut. Ya, berkaca dari segala hal yang terjadi, wajar jika kita sekarang bisa berbangga diri punya ketua umum yang keren. Dan tanpa mengurangi respek kepada ketua sebelumnya, coba sebutkan ketua PSSI mana yang bisa seakrab ini sama Presiden FIFA sampai-sampai Indonesia boleh dibilang sebagai anak emas FIFA, terutama di kawasan ASEAN. Oke guys, jadi itulah sosok salah seorang ya pemimpin PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, yang mana sejak kehadirannya di PSSI telah merubah banyak kemajuan pada timnas Indonesia. Dan saya juga sependapat ya, seperti mana yang Edwin katakan tadi, tanpa mengurangi rasa respek pada ketua-ketua sebelum ini ya, tetapi pada zaman Pak Erick Thohir ini, di sini saya melihat ya,
Pak Erick Thohir dia telah melakukan satu perubahan yang sangat besar terhadap sepak bola di Indonesia, daripada kelam sehingga sekarang terang benderang, dan hubungan baik Pak Erick Thohir dengan FIFA sangat dekat ya, sehingga saya pernah melihat ya, Presiden FIFA datang secara mengejut menemui Pak Erick Thohir ketika siaran perlawanan ya, kalau tidak silap perlawanan mentang Guinea ketika itu tanpa diundang, tanpa pengetahuan Pak Erick Thohir, Presiden FIFA sendiri datang melihat, memberi dukungan dan melihat bagaimana cara permainan timnas Indonesia. Dan memang wajar Pak Erick Thohir ini ditakuti karena dia nih guys, setahu saya Pak Erick Thohir ini adalah betul-betul membentras rasuah ya, ataupun korupsi. Jadi antara perkara yang begitu payah ya, ataupun sesuatu federasi ataupun organisasi itu sekiranya terdapat korupsi di situ, pasti akan runtuh, dan juga perjalanan sepak bola itu tidak akan pergi jauh. Tetapi dalam masa yang sama, bila Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, awal-awal kehadirannya korupsi lah ditantangnya habis-habisan, sehingga dia membuat audit, barulah dia buat penyusunan semula terhadap sepak bola di Indonesia. Dan kalau dikatakan sini, ini benaran ya, sekelas FIFA aja nurut, sebab bila melihat kekuatan Indonesia nih adalah dari segi persepak bolaan negaranya. Jadi bayangkan, setiap stadion apabila tim nasional mereka main pasti akan penuh ya, dan inilah yang membuat FIFA selalu memberi kepercayaan kepada Indonesia, karena apabila Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, dia dapat membuat yang terbaik pada perlawanan-perlawanan yang berlangsung di Indonesia. Jadi apapun, info ini amat menarik ya, dan memang Pak Erick Thohir salah seorang sosok yang begitu disegani dan dihormati, bukan saja di ASEAN, tetapi sekarang ini tim-tim dunia juga turut memberi respect dan juga sangat hormat pada Pak Erick Thohir, sehingga tim nomor 1 ya, Argentina, mengikut Pak Erick Thohir ketika Pak Erick Thohir mengundang Argentina untuk perlawanan persahabatan di awal kehadiran Pak Erick Thohir pada PSSI. Jadi itulah kekuatan Indonesia yang saya lihat, salah satunya adalah pada Pak Erick Thohir. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.